Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan komen, reminder bahwa hari ini kita akan keluar beberapa data penting. Lebih tepatnya ada dua lah ya. Ada initial jobless claim dan juga PPI. Dua-duanya penting ya. Jadi ya siap-siap jam 8:30 malam. Buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat ke 8:30 malam, sekali lagi pertimbangkan untuk tutup posisi. Atau ya buat lo yang agresif minimal pasang SL gitu ya. Buat yang nggak tahu SL apa, stop loss ya. Oke, next kita akan lihat dulu Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance pada hari ini kembali turun lagi ya, walaupun sedikit dibandingkan dengan daily close tadi pagi ya. Kita lihat apakah dia akan retest EMA20 atau tidak ya. Karena dalam beberapa bulan terakhir setiap kali dia retest EMA20 cenderung mantul ya, seperti di sini mantul ya tanggal 19 Januari, tanggal 1 Februari juga mantul begitu ya. Oke, ya remindernya sih gue tetap ini udah kan, gue bakal kayak ini ya, udah kayak mesin rusak, tapi gue akan terus ingetin bahwa hati-hati MO dari para dukun altcoin season. Setiap kali terjadi koreksi dengan Bitcoin dominance, mereka akan gembar-gebor altcoin season. Tapi kayaknya kalau sekarang udah mulai nggak kemakan deh, karena udah banyak sekali yang hancur kemarin. Jadi ya that's the good newsnya, udah banyak yang nggak kemakan. Tapi we'll never know, jangan-jangan masih ada yang terus mencoba. Jangan sampai kemakan ya. Sekali lagi, selama balance sheet masih terus turun atau bahasa kerennya kita masih QT ya, masih quantitative tightening, jangan berharap kayak 2021 begitu. Paling mentok-mentok tuh kita cuma dapat mini altcoin season ya. Kayak contoh di sini nih, mini altcoin season, di sini ya. Dulu gua dibacotin bilang ini mini altcoin season. Apa lu ngarang-ngarang? Ya gimana ya, namanya memang gue bikin sendiri karena memang ya nggak ada yang ngebahas itu juga, jadi cuma gue doang yang ngebahas, tapi bukan berarti nggak bener ya. Buktinya ini terjadi kan, udah cycle ini aja udah berkali-kali begitu, dan ini bisa kita tarik sampai ke cycle sebelumnya juga, mini altcoin season ini begitu ya. Oke, next kita masuk aja langsung ke pembahasan komen. Yang pertama dari Alinando Trama ya. Makasih Kotoshi karena selalu mewanti-wanti kami para penonton biar nggak kena muslihat dukun. Sebenarnya Februari tahun lalu aneh udah profit. Tapi di Maret gara-gara ada dukun yang bilang Denkun update. Ini ETH ya. Dia ada update. Sebenarnya bukan update spesifik. Ya oke lah, kita sebut sebagai update aja nggak apa. Hard fork lebih tepatnya ya. Update bakalan naik lagi. Aneh nggak TP dan malah minus. Ya, setelah ketemu channel ini, sekarang jadi lebih skeptis di altcoin dan di next cycle lebih prefer Bitcoin only. Mantap Kotoshi, dan terima kasih karena selalu mewanti-wanti kami. You're welcome. Ya, ini banyak yang like, berarti mungkin banyak yang ngerasain hal yang sama, begitu ya. Ya pokoknya gini, punya altcoins tuh nggak masalah ya, tapi kita harus tahu dulu di masa-masa QT, historically speaking ya, akan cenderung kalah. Memang cycle ini lebih gila, kita harus akui ya. Di masa-masa ini, cycle 2022 sampai sekarang, ya sampai tahun ini, itu altcoin season, bukan altcoin season, tapi BTC dominance-nya tuh gila ya, signifikan lebih kuat dibandingkan di sini. Kalau dulu kan masih ada drop dulu ya, wah lumayan nih bergejolak. Kalau di sini nggak, rapih terus aja seperti ini ya, terus rapih seperti ini ya. Jadi sekali lagi boleh-boleh aja punya altcoin ya, tetapi dengan rasio yang tepat gitu ya. Next. Dari daily routine ya, untuk daily routine ini thanks Bang Toshi, banyak tercerahkan dan dapat insight mengenai kripto setelah follow channel ini. Awalnya Porto minus 30%, sekarang bertahap mengecil ke 25%. Masih harus belajar disiplin sama komposisi BTC Alts, 60-40 atau 70-30 ya. Semoga dengan sabar dan strategi yang tepat sesuai arahan channel ini, teman-teman semua yang masih loss bisa balik modal, bahkan cuan. Thanks Bang Toshi, teruslah berkarya. Ya, thank you juga untuk komennya, thank you for the encouragementnya juga ya. Dan ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Udah ada beberapa orang juga kok yang zaman dulu April Maret merah ya, dan merah juga nggak main-main. Pelan-pelan dibikin lebih tepat rasio portonya, saat waktunya peningkatan akhirnya mulai hijau lagi begitu. Yang penting terus aja disiplin dan konsisten ya. Next dari
Kempis mungkin ya. Banyak terima kasih Matoshi. Semenjak tahu channel ini 3 bulan yang lalu, saya terus mendalami dunia kripto. Edukasi channel Matoshi the best. Mudah dipahami, minta saran Mak. Saya selalu ikut open posisi dari Matoshi. Dan selama 3 bulan, trading spot dan future menggunakan exchange lokal. Selalu profit. Wah, puji Tuhan ya. Dan profitnya saya beliin Bitcoin. Seminggu sekali ini kayaknya ya. Seminggu sekali. Apakah Bitcoinnya tetap saya simpan di exchange? Apa pindah ke DEX atau cold wallet ya? Mohon sarannya Mak. Semoga pertanyaan saya dijawab. Salam tabur tuai Matoshi. Wah, ini ada yang jawab nih ya. Dari Hells ya. Cold wallet buat yang nggak gaptek atau simpen di exchange lokal buat yang gaptek. Wah, mantap nih. Kemarin gue baru balas ya urusan yang mirip-mirip kayak gini. Do your own research. Banyak juga kasus hilang kripto karena lalai atau salah address. Hati-hati aja bro. Salam tabur tuai. Yes, bener banget ya. Ada beberapa kasus yang gaptek masih belum terlalu ngerti, tapi didoktrin cold wallet. Ujung-ujung dia bingung, salah kirim, ya akhirnya hilang. Begitu. Jadi ya tergantung nih. Kalau lu nggak gaptek, boleh pertimbangkan tuh cold wallet. Begitu ya. Kalau mau yang paling gampang dan menurut gua ini ya, antara gampang dan security-nya bagus, itu tuh Tangent menurut gua. Itu setupnya jujur gua pribadi kurang dari 2 menit. It's so easy, crazy easy dibandingkan yang lain ya. Nah, seed phrase-nya juga nggak kita pegang, tapi seed phrase-nya si seed phrase sendiri pun kita nggak tahu, itu hanya di kartu saja. Nah, cuman kelemahannya apa? Kelemahannya kalau kartunya hilang semua, tamatlah riwayat lo ya. Ya makanya kalau sampai tertarik punya Tangent, beli yang sebanyak mungkin, kartunya 3, yang pakai 3. Kalau hilang 1 langsung beli lagi sepaket lagi. Begitu ya. Oke, dan ini mantap ya. Ini jadi sekali lagi trading spot, trading futures, kalau lu konsisten ya dan terus dilakuin, ujung-ujungnya bisa profit. Dan ya walaupun profitnya nggak gila kayak bisa beli Lambo sebulan, tapi profit. Begitu. Jadi lagi-lagi the name of the game itu apa? Jaga resiko dan konsistensi. Ya kalau itu 2 terus dijaga, ujung-ujungnya profit ya. Mantap. Ini gue suka banget interaksi seperti ini ya. Ini literally gue baru bahas kemarin lusa ya. Wah, ini tabur tua yang sesungguhnya. Jadi ini yang gue pengen ya di komunitas TCI itu, jangan toksik lah begitu ya. Karena gue berapa kali dapat curhatan dari orang-orang yang pindah, dalam tanda kutip, pindah komunitas karena yang lain toksik begitu. Nah, jangan kayak gitu ya. Seperti ini sangat bagus. Ini yang gue sangat harapkan. Jadi untuk yang mungkin sudah lebih tahu, sudah lebih lama di TCI, boleh bantu jawab untuk yang mungkin masih lebih baru lah begitu, yang masih junior begitu. Jadi para senior tolong bantu junior, dan di sini senior juniornya jangan dicampur sama bully ya, jangan ya. Ini dicampurnya sama kasih sayang aja begitu, tabur tuai ya. Mantap, I love it. Next dari Rian dan Lubis. Ini sorry ya kalau disambungin gini kadang-kadang gue pusing bacanya. Baru gabung lagi bro, sorry sibuk kemarin, lagi ada primary business. Bagus, itu bagus ya. Jangan kayak orang nganggur. Nggak apa-apa, ada bisnis utama tetap dikerjakan ya. Semalam TP plus minus 4.000 USD. Alhamdulillah, wah mantap ya. Sambil live dengerin bacot Om Jero. Wow, amazing perbincangannya ya. Apakah akan sungkem dulu BTC? I guess sih sungkem dulu, soalnya kuat banget nih Jerome, gempur parah masalah inflation. Kasian dia mukanya makin tua. Kalau bisa gue bantuin nih Om Jerome. Salam tabur tuai. Iya, tapi serius lu lihat Jerome sama cycle sebelumnya tuh nuainnya kelihatan banget ya. Kayaknya stresnya luar biasa. Udah ngurusin zaman COVID, udah beres COVID kena inflasi gede-gedean, sampai sekarang nggak beres-beres inflasinya, dimakiin sama orang-orang yang pengen QE. Capek memang ya. Tapi ya I guess ya dia udah siap lah dengan itu harusnya ya. Karena kalau nggak siap ya jangan mencoba untuk jadi chairman begitu kan ya. Wah, tapi mantap nih, mantap. Gue suka banget lo dengerin si speechnya Jerome Powell ya, which is good ya. Jadi lo mencoba terus untuk mengerti market ya, dan percaya semakin lo mencoba untuk mengerti market makin sayang sama lo. Maksudnya makin sayang itu gimana? Makin jarang ngasih PHP begitu. Atau mungkin sebenarnya kalau mau ngomong lebih tepat tuh gini, saat lo mencoba untuk mengerti market, jadi lo bisa navigasi begitu. Yang jadi ancur tuh lu nggak bisa navigasi karena nggak mencoba untuk mengerti. Padahal market udah ngasih sinyal nih, udah ngasih sinyal, tapi bukan sinyal yang obvious gitu, sinyal yang harus lu pelajari begitu ya. Mantap, keep it up ya. Dan this is good ya. Gue sangat mendukung
buat elu yang masih punya bisnis atau kerjaan utama. Dan justru gue sangat tidak menyarankan buat, wah gue mau full time trading. Enggak deh, janganlah, serius, jangan ya. Udah tetap kerja ya, tetap jalanin bisnis lo, dari hasil bisnis lo, dari hasil kerja lo, sisihkan duitnya, ya jadi uang dingin ya, untuk investasi. That's the right way, begitu. Ya, janganlah coba-coba nekat jadi trading for living ya. Tradingnya berantakan, investasinya berantakan ujung-ujungnya ya. Next dari Marksman Gaming ya. Kemarin malam jam 8.30 aku kaget loh, dari 96.500 langsung dump ke 94.000. Ini waktu data CPI berarti ya, karena datanya ternyata lebih tinggi daripada ekspektasi ya. Tapi balik lagi ke 98.000, untung nggak over leverage. Nah, ya. Nah, ini ada dari Bro Aina nih. Itulah maksud Matoshi, Kak. Pertimbangkan tutup posisi jika mendekati data penting. Karena volatility sangat signifikan, bisa pump atau dump. Salam tubur tuai. Mantap nih, gue like dua-duanya ya. Sekali lagi ya, ini Bro Aina salah satu member TCI yang udah senior dan yang paling suka menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, berdiskusi dengan sesama member, newbies maupun yang sudah sama-sama senior. Ini yang gue suka banget ya. Gue pengen komunitas kita tuh seperti ini ya. Terus berdiskusi, berkomunikasi dengan sopan. Kalau sampai tidak sepandangan pun dengan sopan. Begitu. Mantap, mantap. Nah, ya kalau ini sih ya sepandangan ya. Jadi bener ya kata Bro Aina, ini tujuannya kenapa gue mengingatkan setiap hari. Jadi gue tuh ngomong sampai berbusa tuh bukan cuma ngasal biar panjang aja. Kalau bisa nih video gue bikin sependek mungkin, tapi faktanya enggak. Gue pengen sebisa mungkin mengingatkan apa saja resikonya. Begitu ya. Oke. Next dari Antarana ya. Sebelumnya terima kasih banyak kok karena selalu setia membimbing kami yang newbie ini dalam dunia kripto. Ilmu baru yang saya dapatkan di cycle ini mungkin nanti akan digunakan untuk menghadapi cycle-cycle berikutnya. Yes, bener ya. Doain semoga porto kita semua semakin gemuk-gemuk mak ya. Pokoknya salam tebur tuai, mantap ya. Ini bener banget ya. Ya kan kalau kita udah pelajari sekarang berarti kemungkinan besar kita ada salah dulu nih di cycle nih. Nah, kita udah pelajari kesalahan kita, di cycle selanjutnya jangan diulang lagi. Begitu ya. Harus mau berproses ya, nggak bisa nggak ngerti apa-apa tiba-tiba wah cuan sendiri, nggak bisa ya. Kalau udah seperti itu ya ujung-ujungnya jadi makanan empuk para dukun ya. Wah mantap nih, dapat super thanks dari ini bro atau sis ya, bro mungkin ya, Zionea ya. Sekali lagi thank you untuk super thanks, ini sangat membantu karena seperti yang lo tahu di TCI tidak ada sama sekali bayar berbayar ya. Lo bisa tanya di grup Telegram ada yang pernah bayar apapun ke TCI dan jawabannya bukan kemungkinan besar, sorry itu yang pasti ya, pasti tidak ada jawaban sama sekali yang diminta duit karena di TCI tidak ada berbayar sama sekali. Jadi super thanks, lalu lu nonton video YouTube kita, lu menggunakan link referral kita, itu sangat membantu sekali perkembangan dari TCI ya. Jadi sekali lagi thank you untuk super thanks-nya ya. Next dari Gani apa nih ya? Bludel mungkin ya. Makasih Bang Toshi atas pembelajarannya. Jelek banget. Kita jangan membandingkan diri dengan orang lain, tapi bandingkan dengan diri sendiri yang sebelumnya. Yes ya. Ini satu hal yang diajarin sama bokap gue dari kecil ya. Gue tuh orangnya sangat kompetitif ya. Jadi ya gitulah, keseringan ngeliatin, aduh ini lebih bagus ini, lebih bagus itunya. Bokap gue selalu ngomong, udah lu jangan mikir ya nggak lu ya ngomongnya kayak ke anak lah ya, cuman gue bikin lebih santai aja. Jadi ya lu jangan kebanyakan ngeliatin orang lain ya, lu fokus sama diri lu sendiri. Hari ini lebih bagus daripada kemarin. Kalau hari ini lebih bagus daripada kemarin, itu udah berhasil namanya. Dan ujung-ujungnya apa? Dengan punya mentalitas seperti itu, gue malah improve dibandingkan sebelumnya, ngeliat lagi begitu ya. Nah semoga ini banyak diadopsi oleh orang-orang begitu, karena semakin lu cepat sadar mengenai hal ini, lu jadi nggak akan terlalu peduli sama sama status quo gitu. Lu nggak akan terlalu peduli sama, oh lu kalau nggak punya boba ya, HP boba lu bukan siapa-siapa. Oh lu nggak akan peduli karena lu selalu membandingkan diri lu sama diri lu lagi, bukan sama orang lain. Begitu ya. Mantap. Next dari Eben Project. Kotoshi, apakah balance sheet atau QE bisa fake out juga? Kita belum punya datanya jujurnya ya. Terakhir kali yang kita punya saat terjadi QE begitu ya, saat balance sheet mulai naik, itu literally tepat sekali di mana BTCD tadinya higher high higher low menjadi, lihat di sini ya, lower low lower high, lower low lower high, lower low lower high. Paling kalau mau ngomong fake out bisa lah kayak gini nih. Ini mungkin masuk lah ke fake out ya.
Nah, kayak gini ya. Jadi ada dulu peningkatan Bitcoin dominance, tapi untuk dibanting lagi terakhir kali. Begitu. Itu mungkin aja bisa terjadi. Begitu ya. Nah, tapi di masa-masa fake out ini pun nggak akan terlalu kerasa gimana, karena memang walaupun BTCD-nya meningkat, tapi ini kalau lu lihat nih, ini kan 2020 nih. 2020 sampai 2020 sampai 2021 awal ya. Lu bisa lihat semua lagi meningkat di masa-masa itu tuh, semua lagi meningkat. Jadi lebih nggak kerasa begitu ya, lebih nggak kerasa ya, semuanya lagi sama-sama cuan. Sekarang orang baru pada sadar dengan Bitcoin dominance, dengan altcoin season itu, karena ya lagi koreksi. Kalau lagi koreksi, BTC koreksi, alts muntah darah begitu ya. Jadi fake out ya, mungkin kalau lu mau bilang ini fake out ya bisa lah kayak gini nih ya. Jadi udah lower low, lower high, lower low, lower high, tiba-tiba naik dulu sedikit, tapi untuk dibanting terakhir bisa-bisa aja begitu. Tapi pokoknya saat mulai terjadi peningkatan secara struktur, mulai terlihat tadinya dominan BTC sekarang menjadi pelan-pelan bergeser ke alts begitu ya. Pertanyaan bagus nih ya, pertanyaan bagus. Next dari Rico Naru. Mau bantu jawab kok kenapa Bitcoin bisa sempat kena flash dump dan nge-wick, tapi dia bounce cepat ke awal sebelum dia dump. Dumpnya karena the Feds waktu dia tidak cut rate seperti yang kau jelaskan, tapi dia bounce back karena news Trump dan Putin, dia productive calls ya. Yang mereka bahas itu tentang how to end oke, urusan perang Ukraina ya. Jadi ini katanya sih ini mungkin dari siapa nih? Dari si Trump ya. Dari si Trump ngomong katanya, I think Presiden Putin wants peace and Presiden Zelensky wants peace and I want peace, katanya ya. Oke, jadi intinya dia pengen damai lah begitu ya. Oh good. That's good ya. Nggak ada konflik itu bisa membuat market lebih subur juga ya. Lu bisa lihat sendiri lah, waktu konflik itu biasanya jadi penghambat begitu. Jadi kalau sampai ini benar-benar berhasil ditengahi oleh Amrik, ya mungkin akan bisa membuat market lebih smooth begitu ya. Nah, tapi ya memang market nih lagi extra volatile ya. Sekarang udah turun lagi ya. Naik turun, udah kayak galau banget ya. Ya tapi itu makanya kita udah enjoy aja ya. Kita dikasih kesempatan akumulasi aja begitu ya. Oke, beres. Kurang lebih seperti itu untuk komen-komennya. Sekali lagi thank you ya. Semuanya makin mantap nih. Makin kesini komen-komennya makin berbobot menurut gua ya. Good. Oke, sekarang kita akan masuk aja langsung ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan kita mulai dengan SUI. Untuk SUI ya, posisi long kita kena target TP. Jadi buat lo yang kemarin sudah buka posisi long karena retest 1, retest 2 di angka 3,24 sudah kena target TP di MA20 untuk hari ini ya. Profitnya juga nggak main-main, langsung sebesar 9,41% ya.
Nah, untuk posisi short kita lihat kalau sampai besok jam 7 pagi daily close dari SWI masih di bawah dari EMA 20, nah kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short ya. Nah, kalau sampai terjadi retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP di angka 3,247 ya. Oke, untuk posisi spot di 3,247, lalu di angka 2,94 dan di MA 200. Next, kita masuk ke Solana. Untuk Solana sudah terjadi retest pertama di angka 189,15 ya. Struktur yang baru terbentuk di tanggal 7 dan 8 Februari kemarin. Apabila terjadi retest kedua pada hari ini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 201,21 ya. Itu untuk posisi longnya. Ya, untuk posisi spot ada di angka 199,15, MA 200 yang confluence dengan 191,47 dan sisanya masih cukup jauh di bawah, jadi nanti aja lah kita bahas kalau sampai ini jebol ya. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano belum ada retest ya. Gue pikir bakal retest kayak MA 20 kemarin, ternyata enggak ya. Jadi langsung aja ke spot. Untuk spot di angka 0,682, MA 200 dan 0,555 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua. Sebelum kita tutup, gue ingatkan sekali lagi ya, nanti malam kita jam berapa nih? Jam 8:30 ya, kita akan keluar dua data penting yaitu Initial Jobless Claim dan juga PPI. Dua-duanya sama-sama penting, jadi pertimbangkan buat lo yang konservatif, tutup posisi. Buat yang agresif, minimal pasang SL ya. Oke, dan seperti biasa kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin. Habai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.